Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Nah, pertama-tama kita mengenal dulu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Jadi galaksi Bima Sakti ini adalah salah satu galaksi yang ada di alam semesta, ya. Nah, tata surya kita itu berada di galaksi Bima Sakti ini. Nah, ini adalah matahari. Nah, matahari itu adalah salah satu bintang di antara miliaran bintang yang ada di alam semesta. Nah, bintang itu sendiri merupakan benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri karena di dalamnya terdapat reaksi nuklir. Nah, jadi tidak semua yang ada di langit itu adalah bintang ya. Terkadang yang terlihat bersinar itu hanya memancarkan cahaya yang diterima dari bintang itu sendiri. Nah, jadi bintang itu hanyalah benda-benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, ini adalah matahari sebagai salah satu pusat tata surya yang mempunyai diameter 1,4 juta kilometer dengan massa 333.000 massa bumi. Jadi massanya ini sangat besar. Lapisan matahari. Nah, ini adalah matahari. Apabila dibelah ternyata ada beberapa lapisan seperti ini. Kita bahas satu persatu, yaitu lapisan yang paling dalam ini disebut dengan inti matahari. Pada inti matahari itu terjadi reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Suhu pada inti matahari dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Energi yang dihasilkan dari reaksi fusi akan dirambatkan sampai pada lapisan yang paling luar, yang kemudian akan terealisasi ke angkasa luar. Lapisan berikutnya adalah fotosfer, di mana lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mampu mencapai lebih kurang 16.000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sekitar 500 km. Kemudian lapisan berikutnya yaitu kromosfer. Lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer mempunyai ketebalan 16.000 km dan suhunya mencapai lebih kurang 9.800 derajat Celcius. Kromosfer terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Jadi kromosfer ini bisa kita lihat saat gerhana matahari total. Kemudian lapisan yang paling luar yaitu korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai lebih kurang 1 juta derajat Celcius. Jadi suhu korona ini lebih panas daripada lapisan sebelumnya yaitu fotosfer. Warnanya keabu-abuan yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Nah, tetapi perlu diingat, saat terjadi gerhana matahari total, jangan sekali-kali kita melihat matahari secara langsung karena radiasi yang dipancarkan oleh matahari, terutama oleh korona ini, mampu merusak kornea mata. Sehingga apabila kita ingin melihat gerhana matahari total, sebaiknya kita menggunakan alat bantu cermin. Jadi matahari dipantulkan ke cermin dan kita melihatnya ke cermin. Seperti itu. Nah, apa itu tata surya? Perlu kita tahu bahwa tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid, komet, dan meteorit itu mengelilinginya. Nah, ini ada dua teori tentang tata surya. Yang pertama itu dikemukakan oleh Claudius Ptolemaeus yang hidup pada tahun 100 sampai 178 Masehi di Alexandria. Beliau menyatakan bahwa teorinya memperkenalkan tentang geosentris system yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Sedangkan teori yang kedua itu dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi.
menyatakan bahwa bumi dan anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari dan bumi berputar pada porosnya. Teori atau asumsi Nicolaus Copernicus itu dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestio atau mengenai revolusi orbit langit yang diterbitkan pada tahun 1543. Teori yang beranggapan bahwa matahari sebagai pusat tata surya itu disebut dengan heliosentris, di mana helios itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti matahari. Nah, inilah dua teori tentang tata surya. Teori pertama itu Ptolemeus, yaitu pusat tata surya itu bumi, dan yang kedua itu oleh Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Nah, seiring perkembangan zaman, dengan ditemukannya teori-teori dan diadakannya penelitian-penelitian, itu ternyata lebih condong ke teori Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Nah, ini adalah orbit dari planet dan benda-benda langit yang menyusun tata surya. Nah, ini adalah Merkurius. Nah, sebelumnya ini adalah matahari ya, sebagai pusat tata surya. Ini matahari, kemudian planet yang paling dekat itu adalah Merkurius. Kemudian ini ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini adalah ke-8 planet penyusun tata surya kita, dan di sini ada sabuk asteroid di mana letaknya antara Mars dan Jupiter, dan kemudian ini ada komet. Nah, meteorit itu adalah serpian-serpian dari asteroid itu sendiri. Nah, kita bahas satu persatu. Planet yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius ditemukan oleh bangsa orang Sumeria pada milenium ketiga sebelum Masehi. Nah, planet ini merupakan planet pertama dari matahari yang paling dekat dengan matahari dengan jarak 58 juta kilometer. Diameter Merkurius itu 4.879 km dan mempunyai kala rotasi 58,65 hari, sedangkan kala revolusinya 88 hari. Arah rotasi Merkurius itu dari barat ke timur. Mempunyai volume 0,0056 kali volume bumi dan massa 0,055 kali massa bumi. Nah, untuk planet Merkurius itu tidak mempunyai cincin. Nah, komposisi dari atmosfernya itu adalah potasium, sodium, atom oksigen, argon, helium, nitrogen, karbon dioksida, air, dan hidrogen yang mempunyai suhu minus 170 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Minus 170 derajat Celcius itu pada saat Merkurius berada di titik terjauh dengan matahari, dan suhu 400 derajat Celcius itu saat Merkurius berada di titik paling dekat dengan matahari. Nah, untuk Merkurius dia tidak mempunyai satelit dan sering disebut dengan bintang pagi atau bintang malam. Nah, pada siang hari sangat panas, sedangkan pada malam hari sangat dingin. Nah, itu Merkurius. Banyak memiliki kawah dan terbesar bernama Polaris. Orbitnya berbentuk bulat telur. Kemudian yang kedua adalah Venus. Nama Venus diberikan oleh orang-orang Yunani purba, merupakan planet kedua terdekat dengan matahari, mempunyai jarak 108 juta kilometer, mempunyai diameter 12.100 km dengan kala rotasi 243 hari dan kala revolusi 225 hari. Arah rotasi ini dari timur ke barat, jadi berkebalikan dengan Merkurius tadi, dengan volume 0,86 kali volume bumi dan massa 0,815 kali massa bumi. Untuk Venus juga tidak bercincin. Atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida, nitrogen, uap air, dan gas lainnya. Suhu dari Venus itu berkisar 450 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Nah, kita sering menyebutnya dengan bintang fajar atau bintang timur karena sering terlihat saat pagi hari. Nah,
Disebut saudara kembar bumi karena memiliki massa dan diameter yang hampir sama dengan bumi. Jadi ukurannya itu hampir sama dengan bumi untuk Venus itu. Planet paling panas karena diselimuti awan tebal, maka radiasi matahari tidak dapat keluar seperti efek rumah kaca. Nah, ini alasannya mengapa suhu dari Venus dan Merkurius itu lebih panas Venus, padahal lebih dekat Merkurius ke matahari. Alasannya ini karena Venus itu diselimuti oleh awan tebal sehingga sinar matahari yang masuk ke Venus itu tidak dapat kembali ke alam semesta atau ke langit, sehingga panasnya itu terkepung di planet Venus. Maka dari itu suhunya akan selalu meningkat. Nah, karena suhunya meningkat atau terlalu tinggi, di Venus itu tidak ada air. Ketiga yaitu bumi. Planet ketiga dari matahari dengan jarak ke matahari 149 juta kilometer dengan diameter 12.756,3 km dengan kala rotasi 24 jam atau 1 hari dan kala revolusi 365,25 hari atau yang disebut dengan 1 tahun. Dengan arah rotasi dari barat ke timur, untuk bumi ini juga tidak mempunyai cincin. Atmosfer dari bumi itu adalah nitrogen, oksigen, argon, ozon, dan gas lainnya. Suhu dari bumi itu minus 88 derajat Celcius sampai 57,7 derajat Celcius. Bumi itu mempunyai satu satelit yaitu bulan. Dan banyak satelit buatan manusia lainnya. Nama lain dari bumi adalah planet biru. Merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup karena 2/3 permukaannya terdiri dari air. Tebal kerak bumi mencapai 30 km. Atmosfer melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Kemudian yang berikutnya yaitu Mars. Peta pertama Mars diambil oleh Christian Huygens pada tahun 1629 sampai 1695. Merupakan planet keempat dari matahari dengan jarak 230 juta kilometer. Mars mempunyai diameter 6.805 km dengan kala rotasi 24,6 jam dan kala revolusi 687 hari. Arah rotasi planet Mars yaitu dari barat ke timur dengan volume 0,15 kali volume bumi dan massa 0,11 kali massa bumi. Mars juga tidak mempunyai cincin. Atmosfer dari Mars itu terdiri dari karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Suhu dari Mars itu kisaran min 115 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Mars mempunyai 2 planet yaitu Phobos dan Deimos. Nama lain dari planet Mars yaitu planet merah. Kenapa? Karena saat terlihat dari bumi itu warnanya merah. Sebagian besar permukaan berupa gurun luas yang terdiri dari tanah dan batuan berwarna merah. Atmosfer Mars lebih tipis dari bumi yang tersusun dari karbon dioksida. Mars memiliki gaya gravitasi yang rendah dan gas yang lebih ringan. Diduga memiliki air di bawah permukaan sehingga dimungkinkan terdapat mikroorganisme. Memiliki gunung Olympus, tingginya lebih dari 4 kali gunung Everest. Nah, untuk saat ini banyak penelitian yang dilakukan di planet Mars, di mana penelitian itu ditujukan untuk mencari kemungkinan bahwa planet Mars itu dapat dihuni oleh makhluk hidup termasuk manusia. Yang berikutnya yaitu Jupiter atau Jupiter. Robert Hooke pada tahun 1660 melihat bintik di sabuk paling besar dari ketiga sabuk Jupiter. Planet Jupiter ini merupakan planet kelima dari matahari dengan jarak 778,3 juta kilometer. Diameter planet Jupiter itu 144.984 km, sangat sekali besar. Dengan kala rotasi 9 jam 50 menit, sangat cepat ya. Dan kala revolusi 11,86 tahun, arah rotasinya dari barat ke timur. Volumenya 1319 kali volume bumi. Berarti kalau dibandingkan bumi itu sangat-sangat kecil
dibandingkan planet Jupiter. Masanya 318 kali massa bumi, dan planet ini juga tidak bercincin. Atmosfer dari Jupiter adalah hidrogen, helium, metana, uap air, amonia, dan gas lainnya. Suhu dari Jupiter itu kisaran minus 140 derajat Celcius, sangat dingin karena jaraknya yang jauh dari matahari. Jumlah satelit dari planet Jupiter ada 63 satelit, di mana ada 4 satelit yang besar, yaitu Ganymeda, Io, Europa, dan Callisto. Nama lain dari planet Jupiter adalah planet raksasa atau planet gas. Planet terbesar dalam tata surya yang mempunyai warna kecoklatan. Permukaannya diselimuti awan tebal dan memiliki tanda berbentuk lonjong, noda hitam besar. Nah, ini adalah planet Saturnus, di mana Galileo pada tahun 1610 itu menemukan cincin Saturnus. Jadi ini adalah planet bercincin dengan posisi planet ke-6 dari matahari, mempunyai jarak 1.500 juta kilometer, berdiameter 120.660 km dengan kala rotasi 10 jam 47 menit, kala revolusi 29,46 tahun dengan arah rotasi barat ke timur. Mempunyai volume 744 kali volume bumi dan massa 95,18 kali massa bumi. Nah, ini adalah planet bercincin. Jadi ini planet yang indah ya, karena dia mempunyai seperti cincin. Nah, atmosfer dari Saturnus itu terdiri dari hidrogen, helium, metana, uap air, dan kristal amonia. Suhu dari Saturnus itu minus 140 derajat Celcius. Planet Saturnus itu mempunyai cukup banyak satelit, yaitu berjumlah 60 satelit, dan ada 3 yang belum dipastikan. Berarti kurang lebih ada 63 satelit. 2 di antaranya yang berukuran besar yaitu Titan dan Enceladus. Nama lain dari Saturnus adalah permata tata surya. Kenapa? Karena dia mempunyai cincin itu sendiri. Nah, ini merupakan planet terbesar kedua. Cincin tersusun dari 7 lingkaran utama yang terdiri dari pecahan-pecahan batu berlapis es. Permukaan Saturnus terdiri dari kristal-kristal es dengan tebal cincin 30 km. Lebar keseluruhan cincin 272.000 km. Nah, jadi cincinnya sendiri itu sudah sangat besar. Kemudian planet yang berikutnya adalah Uranus. Ditemukan oleh William Herschel pada tanggal 13 Maret 1781, merupakan planet ke-7 dari matahari dengan jarak 2.900 juta kilometer dengan diameter 51.120 km. Kala rotasi 17 jam 14 menit dan kala revolusi 84 tahun. Arah rotasinya yaitu dari timur ke barat. Volumenya 67 kali volume bumi dan massa 14,5 kali massa bumi. Ini juga bercincin ya, tapi cincinnya lebih tipis daripada Saturnus tadi. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana dengan suhu minus 210 derajat Celcius. Memiliki sedikitnya 27 satelit yang diketahui. Yang paling besar diantaranya adalah Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Planet pertama yang ditemukan setelah penemuan teleskop berwarna hijau kebiruan karena atmosfernya mengandung metana yang sangat tebal dan permukaannya terdiri dari es air, metana, dan amonia. Memiliki cincin tipis yang gelap. Sumbu rotasi berimpit dengan bidang orbit, di mana kutub utara dan kutub selatan bergantian tempat menghadap matahari, mengalami 2 musim dingin dan 2 musim panas. Kemudian planetnya terakhir yaitu Neptunus, di mana ditemukan oleh John Gottfried Galle dan Heinrich Louis de Aars pada tahun 1846. Merupakan planet ke-8 dari matahari dengan jarak 4.500 juta kilometer. Diameternya 50.500 km dengan kala rotasi kurang lebih 16 jam 7 menit dengan kala revolusi 164,8 tahun, arah rotasi barat ke timur. Volume dari planet Neptunus itu 57 kali volume bumi dengan massa 17,4 kali massa bumi. Nah, planet Neptunus itu
juga bercincin. Jumlah cincinnya ada 4 buah, tapi dia cincinnya juga tipis, tidak setebal Saturnus tadi. Nah, atmosfer dari Neptunus itu terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Suhunya minus 210 derajat Celcius, jadi sangat dingin. Jumlah satelit paling sedikit 13 satelit yang sudah diketahui, dan yang paling besar itu adalah Triton. Nama lainnya adalah pembuat ulah atau kembaran Uranus. Kenapa pembuat ulah? Karena lintasan dari Neptunus itu terkadang keluar dari jalurnya, jadi tidak selalu di jalur yang tetap, kadang sesekali dia itu keluar dari jalurnya. Tuh. Planet terbanyak anginnya dengan badai yang sangat besar, berwarna biru kehijauan karena atmosfernya banyak mengandung metana. Permukaan Neptunus tertutup lapisan es yang tebal. Orbitnya beririsan dengan orbit Pluto. Titan, geologinya aktif dan memiliki geyser nitrogen cair. Selain itu, Triton adalah satu-satunya satelit besar yang orbitnya berbalik arah. Tuh. Kemudian ada asteroid. Sabuk asteroid utama terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, berjarak antara 2,3 dan 3,3 satuan atmosfer dari matahari. Diduga merupakan sisa dari bahan formasi tata surya yang gagal menggumpal karena pengaruh gravitasi Jupiter. Sabuk asteroid terdiri dari beribu-ribu, mungkin jutaan objek yang berdiameter 1 km. Meskipun demikian, massa total dari sabuk utama ini tidaklah lebih dari 1/1000 massa bumi. Sabuk utama tidaklah rapat. Kapal ruang angkasa secara rutin menerobos daerah ini tanpa mengalami kecelakaan. Asteroid yang berdiameter antara 10 dan 10⁴ meter disebut meteorit. Nah, jadi meteorit itu adalah bagian dari asteroid. Kemudian ini adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang artinya berambut panjang. Komet menurut istilah bahasa adalah benda langit yang lonjong. Komet terdiri atas es yang sangat padat dan orbitnya lebih lonjong daripada orbit planet. Komet menyemburkan gas bercahaya yang dapat terlihat dari bumi. Bagian-bagian komet adalah inti komet, yaitu bagian komet yang kecil tetapi padat tersusun dari debu dan gas. Koma, yaitu daerah kabut di sekeliling inti, dan ekor komet, yaitu bagian yang memanjang dan panjangnya mampu mencapai 1 satuan atmosfer. Nah, arah ekor komet itu selalu menjauhi matahari. Hal itu dikarenakan ekor komet terdorong oleh radiasi dan angin matahari. Nah, ini adalah lintasan dari planet-planet. Nah, dari gambar itu dapat dilihat ya, bahwasanya kecepatan saat berevolusi dari planet-planet itu berbeda. Semakin dekat dengan matahari, maka revolusinya dia semakin cepat atau geraknya semakin cepat. Nah, tuh. Nah, bidang edar planet-planet itu disebut dengan bidang ekliptika. Nah, pengelompokan planet. Berdasarkan bumi sebagai pembatas, planet-planet itu dibagi menjadi planet interior, yaitu terdiri dari Merkurius dan Venus, sedangkan planet superior yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Asteroid sebagai pembatas itu ada planet dalam atau inner planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan planet luar atau outer planets, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan ukuran, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial atau planet kebumian, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan planet Jovian atau planet raksasa, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, gaya gravitasi berpengaruh juga pada matahari dan planet.
Massa dan gravitasi matahari yang besar selalu berusaha menarik planet-planet ke arah matahari. Meskipun demikian, planet-planet juga berusaha mempertahankan gerakannya yang cenderung lurus. Kombinasi gaya gravitasi dan gerak planet yang cenderung bergerak lurus menyebabkan planet senantiasa beredar mengelilingi matahari. Nah, rumusnya ini Fg sama dengan G M1 kali M2 R kuadrat, di mana Fg itu adalah gaya gravitasi meter per sekon kuadrat, G besar itu konstanta gravitasi Newton meter persegi per kilogram kuadrat, M1 itu massa benda 1 atau planet pertama, M2 itu massa benda 2 atau planet kedua, dan R kuadrat itu jarak antar benda pertama ke benda kedua. Hukum Kepler, yaitu hukum tentang tata surya. Pada tahun 1609, Johannes Kepler menemukan 3 hukum gerak planet terhadap matahari. Kepler pertama, semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elip ketika beredar mengelilingi matahari, yang matahari berada pada salah satu titik fokus. Nah, ini ya. Jadi, semua planet itu beredar dalam lintasan yang berbentuk elip, dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa elip itu mempunyai 2 titik fokus, beda dengan lingkaran ya. Kalau lingkaran itu hanya mempunyai 1 titik pusat atau titik fokus, tapi kalau elip itu mempunyai 2 titik fokus. Nah, matahari itu berada di salah satu titik fokus dari lintasan planet. Tuh, ini orbitnya berbentuk elip, ini matahari dan ini planet. Kemudian Kepler yang kedua, suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam waktu yang sama. Nih ya. Jadi ini. Nah, makanya planet itu saat berada di titik terdekat matahari itu pergerakannya semakin cepat, tapi saat berada di yang jauh itu pergerakannya lambat. Nah, pada ini luas juring ya, luas juring yang dihasilkan di sini dan di sini itu selalu sama. Kemudian Kepler yang ketiga, perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Nah, ini jadi ini hukum Kepler yang ketiga itu kuadrat dari periode itu sebanding dengan pangkat 3 dari jari-jari planet. Nah, sekian pembahasan kita kali ini, yaitu tentang tata surya. Semoga menambah wawasan kita tentang alam semesta. Nah, jadi sebenarnya alam semesta itu sangat indah dengan berbagai penyusun-penyusunnya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambahkan ilmu untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.